Wafatnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024 lalu membuat Iran tersentak. Pasalnya Haniyeh tewas tepat di jantung Iran saat sedang menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Terlepas dari siapa dan bagaimana Haniyeh tewas yang masih diselimuti kabut misteri, sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei, sudah menyatakan akan melakukan serangan balasan ke Israel. Banyak pihak memprediksi Iran akan memanfaatkan kekuatan penuh dari sekutu regionalnya yang dikenal sebagai poros perlawanan. Poros ini mencakup berbagai kelompok yang dibangun selama beberapa dekade dengan sokongan Iran. Siapa saja mereka dan seberapa mampu poros ini menghadapi kecanggihan teknologi Israel dan mungkin juga AS? Nama kelompok Hizbullah turut menjadi sorotan di tengah berkecamuknya konflik antara Israel dan kelompok Hamas. Nyaris setiap hari sejak 7 Oktober 2023, Hizbullah mengirimkan rudal-rudalnya ke Israel di tengah kemelut situasi perang di Gaza. Mereka menyebut tindakan itu sebagai aksi solidaritas terhadap penderitaan yang dialami oleh warga Gaza. Hizbullah merupakan sebuah partai politik sekaligus kelompok paramiliter di Lebanon yang didukung oleh Iran. Hizbullah berarti partai Tuhan. Hizbullah muncul sebagai kekuatan untuk membela kelompok Syiah yang secara tradisional tidak berdaya di Lebanon Selatan. Munculnya kelompok ini tidak lepas dari bantuan keuangan dan militer Iran selama pendudukan Israel di Lebanon pada awal 1980-an. Hizbullah lahir setelah Israel menginvasi Lebanon Selatan sebagai respon terhadap serangan kelompok Palestina pada 1982. Lalu pada tahun 1985, Hizbullah resmi mengumumkan pendiriannya dengan menerbitkan surat terbuka yang mengidentifikasi Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai musuh utama dan menyerukan pelenyapan Israel. Kelompok ini telah dipimpin oleh Hasan Nasrallah sejak 1992. Kekuatan militer, keamanan, dan politik Hizbullah serta layanan sosial yang diberikan telah membangun reputasi kelompok ini menjadi negara dalam negara. Kemampuan Hizbullah saat ini melebihi kekuatan tentara Lebanon yang digunakan melawan Israel pada Perang 2006. Sejak serangan 7 Oktober 2023, Israel telah melenyapkan sekitar 350 pejuang Hizbullah, termasuk beberapa komandan tinggi mereka. Kini, Israel berhasil melenyapkan Fuad Shukr, seorang komandan senior Hizbullah dalam sebuah serangan di Beirut, ibu kota Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024. Bergeser ke Yaman, Iran punya proksi yang cukup tangguh bernama kelompok Houthi. Houthi adalah gerakan militan di Yaman Utara yang didirikan oleh Hussein Badreddin al-Houthi sekitar tahun 1990-an. Ia adalah seorang politisi yang berasal dari sekte Syiah Zaidi atau Zaidiyah. Kelompok Houthi memiliki nama resmi Ansar Allah atau yang berarti pembela Tuhan. Akar dari Houthi berasal dari sebuah gerakan yang dimulai di Yaman Utara pada tahun 1980-an untuk melindungi dan menghidupkan kembali tradisi agama dan budaya Zaidi. Selama Perang Saudara di Yaman pada tahun 1962 sampai 1970, Zaidi pernah menjadi kekuatan di Yaman Utara. Tetapi mereka dikesampingkan karena lembaga-lembaga Salafi yang menanamkan ideologi mereka di seluruh perbatasan Yaman. Dalam konflik Israel-Hamas, mereka menjadi aktor dari teror terhadap kapal-kapal yang dianggap terafiliasi dengan Israel yang melintasi Laut Merah. Serangan itu membuat Amerika Serikat dan Inggris turun tangan karena dianggap mengganggu jalannya perdagangan internasional. Hamas menjadi bagian dari poros perlawanan sekaligus pemain sentral dalam konflik dengan Israel. Hamas atau lengkapnya Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah resmi didirikan pada 1987.
Hamas menentang pendekatan sekuler oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang mewakili Otoritas Nasional Palestina terhadap konflik Israel-Palestina. Hamas memiliki sayap militer, dikenal sebagai Brigade Is al-Din al-Qassam, yang telah melakukan banyak serangan anti-Israel di wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 1990-an. Hamas telah menguasai jalur Gaza sejak tahun 2007 setelah menang perang saudara dengan militan Fatah. Kemenangan itu mengakhiri kekuasaan Fatah di wilayah Palestina. Meski begitu, keduanya sudah menjalin rekonsiliasi yang puncaknya terjadi di Cina pada Juli 2024 lalu. Iran juga punya faksi di Irak yang kerap disebut sebagai perlawanan Islam di Irak. Sebenarnya perlawanan Islam di Irak terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya Kataib Hizbullah, Nujaba, Azaib al-Haq, dan Kataib Sayyid al-Suhada. Dua kelompok yang paling aktif terlibat dalam konflik adalah Kataib Hizbullah dan Nujaba. Kataib Hizbullah merupakan kelompok perlawanan yang bermarkas di Irak. Kelompok itu memiliki kekuatan besar yang diklaim mendapatkan dukungan persenjataan serta finansial dari Iran. Mereka memandang pasukan Amerika Serikat di Irak sebagai penjajah asing. Maka dari itu, Kataib Hizbullah menyerukan pengusiran paksa mereka. Selama perang saudara di Suriah, kelompok ini berperang bersama milisi Syiah lainnya melawan sebagian besar pemberontak Sunni. Meskipun secara teknis mereka berada di bawah komando Perdana Menteri Irak, Kataib Hizbullah sering beroperasi di luar rantai komando. Sementara kelompok Gerakan Perlawanan Islam di Irak punya partai politik, Nujaba menjadi satu-satunya yang tidak punya. Dilansir dari Washington Institute, Nujaba menjadi kelompok di Irak yang paling sering menyerang AS dengan total 95 dari 136 serangan alias sekitar 69%. Angka itu dihitung sejak konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober hingga Desember 2023. Kalau berbagai kelompok sebelumnya dirasa belum cukup, Iran masih punya satu senjata rahasia yang saat ini masih pasif. Poros ini yakni pemerintah Suriah, pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Suriah memang belum terlibat dalam konflik apapun dengan Amerika Serikat atau Israel, tapi wilayahnya menjadi saksi bisu eskalasi konflik. Dari mulai serangan Israel ke kompleks kedutaan Iran di Damaskus, serangan milisi Iran terhadap pasukan AS, serangan udara Israel ke Suriah yang menewaskan anggota Hizbullah, sampai konflik di dataran tinggi Golan. Ketegangan yang memuncak membuat perang Iran-Israel bisa meletus kapan saja. Memanfaatkan proksinya yang tersebar di berbagai negara, Iran dapat memanfaatkan berbagai strategi untuk membombardir Israel. Dari mulai serangan langsung, operasi khusus, sampai serangan terkoordinasi dari berbagai sisi. Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.